Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen serta dosen penguji mahasiswa PPG dalam jabatan PAI PITS 2 2025 LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, nama saya Didin Wahyudin yang bertempat tugas di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon dengan nomor peserta PPG 320936001536 dengan nomor induk mahasiswa 2530112703 akan menayangkan video pembelajaran di kelas 10 mengenai akhlak mazmumah, yaitu akhlak berfoya-foya, riya dan sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Nah, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, ya baik, bertemu lagi dengan Bapak di sini ya untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, oke, ya kalian mungkin sudah mempelajari kemarin ya tentang bab 2 yaitu tentang Syu'abul Iman, di mana iman itu bukan hanya ya diucapkan dengan lisan, bukan hanya diyakini dengan hati, tetapi bagaimanakah iman itu dilaksanakan dalam suatu tindakan ya, dalam suatu tindakan ya. Sebelum Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah, kemudian membaca salawat Ibrahimiyah, kemudian disusul dengan membaca ayat kursi dan doa, dimudahkan segala urusan dan doa mau belajar sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina
Ibrahim Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, tadi sudah kita baca semuanya. Ya, sebelum KBM kita mulai, kita baca Al-Fatihah. Diharapkan dengan bacaan Al-Fatihah, di situ ada doa kita agar saya selalu diberikan jalan yang lurus. Bukan hanya jalan yang lurus, tetapi jalan yang di dalamnya juga ya Allah memberikan nikmat kepada kita semua. Kemudian kita juga disusul dengan bacaan sholawat. Semoga dengan bacaan yang kalian bacakan tadi sholawat, ya kita kelak mendapatkan syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Oke, kemudian yang selanjutnya kita biasa membaca ya ayat kursi, di mana kalian tahu ayat kursi adalah merupakan ayat perlindungan. Dengan membaca ayat kursi ini berharap kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak senang kepada kita, dari orang-orang yang tidak suka terhadap kita, dari orang-orang yang selalu benci terhadap kita, terutama
orang-orang yang mungkin akan menzolimi diri kita. Dengan adanya ayat kursi, kita minta perlindungan kepada Allah. Ya, kemudian disusul juga dengan bacaan agar kita semuanya ya diberikan kemudahan dalam segala hal apa yang kita kerjakan. Ya, itu yang terakhir tadi kita doa untuk belajar. Diharapkan dengan adanya pembelajaran yang kalian ya datang di kelas ini ya menambah ilmu kalian dan menambah pemahaman kalian terhadap apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh guru yang mengajar di kelas ini. Amin Allahumma amin. Oke, sebelum Bapak lanjut, maka Bapak akan absen terlebih dahulu. Ya, silakan bagi yang nanti disebut namanya, silakan bilang hadir atau mengangkat tangannya. Ya, Abil, Samuel, Badria, Bayu, Claudia, Dewi, Erlangga, Fahmi, Gali, Kina, Helmi, Iis, Iqbal, Isabella, Cihan, Juliana, Maisaro, Marfian, Maura, Faki, Farhan, Yakub, Adit, Azam, Fahri, Fatan, Panji, Ilham, Mutiara, Naila, Afifah, Nurul, Olivia, Korea, Patronada, Rahmat, Reni, Safira, Sela, Siti Jurmia, Siti Nurrahma, Sri Atini, Sujadi, Wiranti. Oke, ya kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya. Ya, tadi sebelumnya Bapak membahas tentang syu'abul iman, yaitu bagaimanakah ya seorang yang beriman itu ya melaksanakan dalam suatu tindakannya, baik itu melalui perbuatan, entah itu melalui lisannya atau perkataannya. Ya, sebelum Bapak akan melanjutkan materi apa yang akan kita bahas, maka mari sama-sama kita ya tonton video ini. Ya, ya nanti silakan dicermati, dipahami sama-sama videonya. Ya, nanti apa ya yang ada dalam video itu. Ya, oke. Ya, nanti silakan diperhatikan. Ya, diperhatikan ya perkataannya. Ya, diperhatikan perkataannya. Ya, apa nanti yang dibahas di situ atau apa nanti percakapan yang ada di situ. Ya. Ya, silakan. Ayo sekarang masuk dan perkenalan diri kamu. Ya Allah.
Iya. Silakan berbincang dengan kita. Randy dengan skor 100. Sesungguhnya bisa bimbingan. Woi, sombong banget lo, dipanggil gak nyaut. Lo mau ini? Oh, sorry, makanya udah di bawah. Ini akibatnya kalau lo berani ngirim posisi gue di klasen. Lo apa? Masih, ini benar apa aja itu? Pagi bro, kalau depan orang tahu bro. Cuma dia selalu ngomong sama dia. Kenapa tuh? Dia gagap. Gagap lagi. Pakai lengkap ya guys. Wah, nah, kayaknya sih itu cocok lagi. Karena gue mengakui bahwa anak yang rajin. Silakan dari orang tua semua kalau lo benar-benar rajin. Ya Allah, Randy salah apa? Kenapa dengan asal sekarang malah ganggu Randy? Sesama temen-temennya juga gitu. Dia gak merasa dikasih gue dan sekolah sama lain. Gue cuma mau bilang, lo saking aja. Gue emang juga mau ngapain. Tapi biasanya sih cuma sebentar kok. Gue balik aja dulu. Mau berteman. Emangnya Tito mau berteman sama orang kayak saya lagi. Saya harus berteman sama orang baik kayak lo ya. Udah ya, gimana bisa teman? Halo Pak, kenapa? Apa diingat sama nenek gitu? Sama Bapak, saya sanggup dengerin omelan Bapak yang selalu berkata dari yang terbaik. Udah, hari ini sialan. Saya aja, gue jadi bareng Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk ujian hari pertama? Baik, silakan kerjakan ujian dengan teliti dan benar. Iya. Randy, kenapa setiap hari kamu sering pergi ke toilet? Randy, alah, paling dia ke toilet mau nonton. Randy, bukan ada siapa? Kayaknya Randy ke kamar mandi gitu. Randy, ayo dia mau. Dulu lihat saya mau apa di sini? Ibu, ini jauh soal. Halo, enggak Bu. Kamu ibu nanti kita transfer, bilang deh aku. Ya Allah, kenapa
ada ya yang mereka Henry. Nas. Gue mau ngomong sama lu. Aja sih. Ya tuh benar. Kamu bisa rasa. Kalau berempat. Ini bisa membuat. Tuh kan, dia udah tak punya jawaban itu di bawah meja ini. Lo tak pikir itu. Kalau semua boleh. Boleh kok. Setiap hari ini ya. Gue diem-diem terus jawaban itu di bawah meja ini. Dia pengen kalau cewek naswa. Tapi juga pasti itu yang mereka langsung kita lihat. Lagian siapa yang ada sama dia? Orang sama dia, mana yang kita lihat? Jelas, tidak langsung sama dia. Dia tuh saya begitu ya. Yang dia punya terowongan di situ dia semua. Udah kita pada berpikir sendiri. Dari musiknya sangat happy. Karena terowongan itu. Begitu anjing nggak mau nas. Jadi dia terowongan sama apanya. Dia pernah diberi satu dia nas. Sekarang sama maksa kita jauh dari dia. Aku tahu kalau ada ngasih dia paling dia mau sekolah dia pasti selalu siap sama teman-temannya dan hal itu nanti selalu kuat untuk dia sekolah makanya waktu pas lagi ujian jadi selalu pergi ke toilet dia tahu Anas dan tahu Anas ini bukan pertama kalinya yang beri sekolah nah dia udah sering beri sekolah dan itu disebabkan karena teman-teman di sekolahnya yang sering beri dia. Jadi, kalau dia bukan peduli, iya, dan lo sama teman-teman malah ikut dengan dia. Gua setelah gue ada sini, gue akan terus kesini dan gak akan ganggu dia lagi. Jadi selama ini gue salah. Gue udah buat mereka orang hancur. Gue udah banget jelas. Mana? Silakan dijelaskan izin kalian semua lain. Randy, selamat ya. Lo keren bisa dapat identitas ini. Makasih, rasa juga hebat kok. Kok Nata malah pulang sama seperti itu sih? Dia tahu kan? Kok mereka malah pulang sih? Berani banget sama orang cukup. Kalian nasa dari kita. Awas aja udah. Tapi sebenarnya nasa lagi kasih nilai nasa pak. Iya pak, nasa usahakan. Setelah aja kayak gini, padahal gue udah usaha sebenarnya pak. Tapi tetap aja dia bilang udah sama kamu. Padahal apa aja yang mana lo lagi ngomong ke gue. Jangan. Lo, Anas. Jangan salah, bokap. Abang kamu kenapa? Jangan kamu yang bilang kamu gitu. Kemarin gara-gara gue gak bisa dapet kursi pertama di kelas. Katanya dia malu punya anak kayak gue. Yang bener aja lo, Nas. Kok, udah nih bokap. Gue udah sudah sekali dengan sebenarnya. Tapi kalian merasa gak sih? Kan selama ini Nasa selalu ada posisi pertama di kelas. Tapi sebelumnya karena cukup itu masuk sekolah kita, posisi Nasa jadi direnggut kan? Nah, dengar tuh katanya cinta. Kesimpulannya, hingga dalam cukup itu datang, posisinya saja buat dan ide, kita sedang mau berantem. Nah, berarti masalah lo itu dimulai dari yang cukup itu. Dan kenapa sekarang mau menghasilkannya untuk sama dia? Gue gak nikah sama dia, cuma gue rasa bersalah aja. Ngerasa bersalah gimana sih, Mas? Kan kamu tolongin dia. Iya, ini adalah gue rasa bersalah sama dia. Dan dia juga gak bisa di sini. Ya enggak, ini sekarang gue harus apa?
sekarang rasa jahat sesama Randy, padahal baru kemarin rasa baik sesama Randy. Terus aja, terus coba. Terima kasih kok. Ini ada surat dari NASA. Terima kasih. Ini ya sebenarnya terpaksa mempertimbangkan surat pemerintah. Ada sesuatu yang mempengaruhi sebelumnya. Pemerintah ya tidak lakukan. Itu kan cuma merasa doang ya kan? Enggak, Randy yakin merasa pasti tulus sesama Randy. Jadi kan bro, rasanya cuma tulus. Glenn! Merasa tolong Randy. Oh, ada lu gimana cukup. Jadi, rasa ngomongin deh. Ini mau coba ngomong, siapa dulu? Dari apa lo? Dari kata kamu. Lu mau ngajak kamu? Cari aja sendiri. Mau pindah sekolah, aku mau tetap sekolah sendiri, tapi belum pindah sampai ini. Oh, iya, iya, benar. Udah ya, mending kita pergi aja. Gak juga ngomong sama orang gak kayak dia. Ya Allah, nanti kalau mau pindah sekolah. Guys, lihat deh, aku salah sejumpulnya. Akhirnya, ke tempatnya dia. Tapi bukannya dari dulu emang gitu ya asalnya. Gimana dong? Jaga suku, mainnya sama yang cukup. Kalian, iya, jangan doang ya. Kalian kalau punya masalahnya sama Randy, jangan libatin orang lain. Mereka nggak punya masalah sama kalian. Lo udah mulai berani ya? Sudah sekolah apa? Kalian harus buat dulu. Kamu harus sama kalian. Udah coba itu kemana? Bu, ini harus sekolah sih. Jadi aku. Sebenarnya Reni sakit, mentalnya terganggu. Jadi selama dia tidak masuk sekolah, sebab dirinya harus konsultasi khusus kesehatan. Sebelum pergi konsultasi, Reni buat video ini untuk kalian semua. Sebenarnya ini bukan yang pertama kali bagi Randy untuk pindah sekolah. Ini yang ke-15 kalinya Randy pindah dikarenakan Randy sering dibully. Randy dibully karena kekurangan yang
pengikutnya. Iya benar, Randy tergagap bermata Randy rabun dan penampilan Randy yang turun. Setiap hari makanan Randy adalah cacian, kejahilan, dan pukulan dari teman-teman. Bahkan kalau boleh jujur, Randy capek dan rasanya Randy minta sekolah juga percuma. Soalnya setiap Randy masuk sekolah baru pasti berujung pada menghina dan mengganggu Randy. Akhir Randy sakit banget. Randy nggak kuat, fisik Randy juga. Tapi daripada fisik, badan Randy lebih tersiksa. Randy nggak kuat lagi. Randy juga manusia. Randy ingin diperlakukan kayak manusia, bukan dibully kayak ini. Tapi Tuhan Maha Baik. Tuhan mempertemukan Randy dengan kalian yang bisa menerima Randy. Meski ada beberapa juga dari kalian yang masih menghina dan mengganggu Randy, tetapi Randy senang karena setelah sekian lama ada juga orang yang menerima Randy sebagai teman seperti itu. Dan untuk Nasa adalah teman Randy yang paling baik. Randy sangat senang bisa berteman dengan orang sepintar Nasa. Walau teman baik, tapi Nasa adalah salah satunya orang yang mau meminta maaf ke Randy. Randy senang, sangat senang. Randy meminta maaf karena kehadiran Randy selama ini telah membuat kebahagiaan kalian terganggu. Tapi Randy janji kalau yang kalian mau emang Randy pergi, Randy akan pergi. Dan Randy cuma mau bilang satu hal, jangan pernah membuli atau menghina orang walau itu hanya tanda kurang. Dan setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu tolong yang lebih yang orang lain punya. Sebab mental orang itu berbeda-beda. Jangan sampai karena rasa egois kita yang ingin membuli itu sampai membuat orang lain menderita. Jangan berbangga jika kalian menghina atau membuli orang lain, karena sesungguhnya perbuatan paling jahat ialah ketika kalian bahagia di atas penderitaan orang lain. Apalagi Randy mau bilang kalau Randy sayang banget sama kalian. Makasih ya sudah mau jadi teman terbaiknya Randy. Udah ya, Randy pamit mau konsultasi ke dokter dulu. Randy minta maaf, Aceh nggak etis, Aceh nggak berlaku baik. Randy maafin gue, karena selama ini gue udah ngomongin, udah ngomongin, ada paling parah. Maafin gue karena gue ngomongin Aceh cuma bikin terus.
Bukan hanya sekedar status, tulus kalau menjalaninya. Mungkin kebersamaan dalam pertemanan hanya sebatas kenalan, tapi sesungguhnya jika sangkalku begitu tulus saat menghargainya, maka kenalan itu akan tetap abadi di dalam hatinya. Perpisahan pasti akan selalu ada di setiap pertemanan, namun tak kalah kami menyalakan ini bersama. Bahkan jika perpisahan ada di depan mata, maka kebersamaan yang sudah termukti selama ini tidak akan pernah hilang. Kita melukis di atas kanvas putih. Jika kau adalah kanvas putihnya, maka kau memerlukan cat untuk membuat hidupmu lebih berwarna. Dalam menjalani kehidupan, kita memerlukan tema untuk memberikan warna pada kehidupan kita. Maka dari itu, jalani pertemanan dengan ketulusan, agar perpisahan bahkan tak dapat memisahkan sang agung. Sebaliknya, jika kita menjalani pertemanan dengan kebodohan, maka yang tersisa adalah kekurangan dan perpisahan. Ya, filmnya sudah kita saksikan semuanya. Nah, ya, filmnya sudah kita saksikan semuanya. Ya, bagaimana perasaan kalian ketika tadi sudah melihat film yang begitu bagus? Ya, tentang apa? Bullying. Ya, bullying. Ya, ini merupakan salah satu ya bukti keimanan kita ya terhadap sesama dalam suatu tindakan nyata kita. Ya, bagaimanakah seorang yang beriman menjaga lisannya, menjaga perbuatannya. Ya, oke. Berarti itu tentang bullying. Ya, bullying adalah salah satu ya dari akhlak. Ya, salah satu dari tingkah laku. Ya, salah satu ya dari apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, tingkah laku, kemudian akhlak, kemudian apa lagi? Etika. Ya. Oke. Etika apa atau akhlak apa yang tadi? Akhlak yang terpuji atau tercela? Oke, akhlak yang tercela. Ya. Ada berapa coba? Ya. Akhlak dibagi berapa? Oke, dibagi dua. Ya kan? Ya, yang pertama adalah akhlak ya terpuji atau mahmudah. Yang kedua adalah akhlak tercela atau yang disebut dengan akhlak mazmumah. Nah, oke. Ya, akhlak mazmumah lah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, oke. Ya, lantas akhlak apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, oke. Sebelum kita melanjut ke ya, PowerPoint yang akan Bapak tampilkan, mari sama-sama kita baca. Ya, silakan dicari Quran surat Luqman ayat 16 dan 19. Sudah ketemu semuanya? Oke, kalau sudah ketemu, ya sebelum nanti Bapak akan menerangkan apa yang ada di PowerPoint ataupun ya PPT ini, ya mari sama-sama kita baca surat tersebut. Ya, dengan diawali dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya akhi takumis qala habbatin min khardalin fataku sakhratin aw fil samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wala tusa'ir khaddaka lin siwala tamshi fil ardi maraha inna allaha yuhibbu kulla muhalin fakhur wa fid sautik inna qaral aswatu sautul hamir. Sadaqal. Oke, silakan yang perempuan semuanya baca. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya atim dalim fatakum fi sahratin aw fis aw fil ardi ya'ti bihallah inna allaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis wa'mur wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wala sa'ir alin nasi wala tamshi fil roha Inna allaha la yuhibbu kulla alim fakhur. Oke, yang laki-laki silakan semuanya baca ayat yang tadi sudah dibaca oleh perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya
Intaku mithqala habbatin min khardalin fi sakhratin aw fis wati aw fil ardi ya'ti Allah. Khabir. Qimis salata bil ma'rufi wa naha 'anil munkar wasbir 'ala ma inna dzalika min azmil umur wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha inna kulla mukhtalin fakhur masyyika wa sautik qaral amir sadaqallahu. Oke, yang kita baca dari Quran surat Luqman ayat 16 sampai dengan 19 itu ya berhubungan dengan apa yang akan kita bahas di sini, yaitu bagaimanakah ya kehidupan kita bisa nyaman, ya maka kita harus menghindari akhlak mazmumah. Ya, di antara yang kita bahas tentang akhlak mazmumahnya adalah ya tentang hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Ya, tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak berikan di sini dari materi yang tadi sudah Bapak jelaskan, bahwa setelah kita mempelajari bab 3 ini ya kita ya kalian diharapkan mempunyai kompeten ya yang pertama yaitu dalam menganalisis bagaimanakah manfaat ketika kita menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Kemudian yang kedua yaitu nanti membuat karya berupa film pendek dan mempublikasikan di media sosial. Dan yang ketiga yaitu tentang menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Yang terakhir ya bagaimanakah kalian ini membuktikan keimanan kalian dengan tindakan nyata, yaitu terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran dari akhlak mazmumah. Ya, lantas kenapa sih kita selaku manusia harus punya etika atau perilaku atau tingkah laku? Ya, kalau kita perhatikan bahwasanya kita selaku manusia itu pasti punya hubungan dengan tingkah laku, dengan akhlak, dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Ya, karena manusia itu tidak dapat hidup dengan dirinya sendiri. Karena kita itu pada dasarnya adalah ya makhluk sosial, di mana kita sebagai manusia pasti membutuhkan bantuan atau jasa ya apa di sini dari kalangan lain. Diharapkan dengan adanya bantuan ini
ya kita adanya sosialisasi yang baik dengan sesama kita agar hidup dengan normal dan tentunya akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, tuh. Karenanya hal-hal yang harus diperhatikan bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, ya, bagaimanakah diri kita selaku manusia menjaga perangainya, menjaga akhlaknya, menjaga tingkah lakunya. Ya, di mana perangai, akhlak atau tingkah laku ini diharapkan, ya, apalagi perilaku yang baik, maka dengan adanya ya akhlak yang baik, ya, membuat tatanan masyarakat dapat berjalan dengan sesuai harapan. Mereka pun juga memiliki kelebihan membantu kalangan yang kekurangan dengan adanya akhlak. Demikian pula keharmonisan yang lain bisa terjaga dengan baik. Itu pun mungkin yang sudah kalian saksikan, ya, di film pendek yang tadi, ya, bagaimanakah ya seorang yang dibully, ya, kemudian di situ bagaimanakah sikap teman-temannya, ya. Ada yang dengan adanya orang-orang ataupun anak yang tadi mempunyai keterbatasan, ya, tetapi dia juga mempunyai kelebihan. Ya, setelah dia datang, akhirnya orang yang biasa di situ mempunyai peringkat, ya, tergeser oleh kepandaiannya. Maka, ya, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, ya, pernah mengingatkan kita, ya, untuk apa? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kalian berada. Di mana ketakwaan itu harus diiringi, ya, ya, dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, dan juga bukan hanya takwa, ya, iringilah perbuatan buruk yang sudah dilakukan oleh diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, agar ya perbuatan buruk ini bisa kehapus dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Maka di situ berakhlaklah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Ya, di mana di sini hadis ini menerangkan tentang bagaimanakah kewajiban seorang muslim untuk, ya, mempedulikan etika sosialnya. Ya. Oke, ya, ini. Lantas apa itu akhlak itu sendiri? Ya. Nih. Akhlak adalah suatu perilaku, ya, dan sikap seseorang yang tertanam dalam jiwa, yang lahir secara spontan, secara langsung, tanpa perlu dipikirkan terlebih dahulu. Itu namanya akhlak. Dan secara garis besar bahwasanya akhlak itu dibagi menjadi dua. Yang sudah kalian tadi sebutkan, ada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Ya, yang kita bahas adalah akhlak mazmumah. Ya, akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mazmumah? Ya, akhlak mazmumah adalah segala jenis tindakan atau sifat buruk, ya, dan tercela yang mana tidak dibenarkan oleh agama. Ya, dan ini kita selaku manusia harus menghindari sifat ini, karena ya akhlak ini dapat mendatangkan kemudorotan atau bahaya bagi diri kita sendiri, bukan hanya diri kita tetapi orang lain. Bukan hanya itu, tetapi akhlak mazmumah di sini mendatangkan dosa dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di sini kita akan mendapatkan
atau balasan apa yang sudah kita lakukan. Makanya harus dihindari. Yang kita bahas ada beberapa contoh akhlak mazmumah di sini. Yang pertama yaitu hidup berfoya-foya. Ya, lantas apa itu hidup berfoya-foya? Ya. Bagaimanakah hidup berfoya-foya? Yaitu perilaku bagaimanakah seseorang menghamburkan harta secara berlebihan untuk kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan maslahat atau kebaikannya. Yang kedua adalah riya atau sum'ah, di mana kata riya itu berasal dari ruya, artinya melihat. Ya, atau ar-rajulu berarti ya seseorang menampakkan amal solehnya agar orang lain melihatnya, itu riya. Sedangkan secara istilah riya adalah menampakkan amal kepada orang lain agar mendapatkan kedudukan atau ya pujian dari mereka untuk mengharapkan keuntungan materi. Lantas apa itu sum'ah? Sum'ah berasal dari kata sami'a, artinya mendengarkan darinya. Ya, maka muncul kata sama yang berarti memperdengarkan. Ya, jadi nanti bedanya antara riya dan sum'ah itu apa? Ya, secara istilah sum'ah adalah membicarakan atau memberitahukan amal soleh yang sebelumnya tersembunyi kepada manusia agar mendapatkan kedudukan, pujian dari mereka atau mengharap keuntungan materi. Kalau riya hanya diperlihatkan, tapi kalau sum'ah sudah diperlihatkan kemudian diceritakan, itu sum'ah. Ya, kalau riya itu cukup dilihatkan, kalau sum'ah ya dilihatkan dan omongkan. Kemudian yang selanjutnya adalah takabur. Takabur ini adalah salah satu akhlak tercela, di mana akhlak ini adalah akhlak yang sangat dibenci oleh Allah. Ya, sifat ini juga yang sering disebut di dalam Al-Quran. Dan sifat ini memiliki kecenderungan memandang diri lebih baik dari orang lain. Ini pun sudah ada di dalam film yang tadi kalian saksikan. Benar nggak ada? Ada. Ya, oke. Kemudian yang terakhir adalah hasad. Ya, dalam bahasa Arab berarti hasad itu mempunyai arti iri atau dengki, yaitu perasaan tidak senang terhadap kebahagiaan atau keberuntungan orang lain, disertai dengan keinginan agar orang tersebut kehilang nikmat ya dari orang yang ya tadi. Ya, ada nggak di film tadi? Ada, ya kan? Ya, bagaimanakah agar peringkatnya itu pindah kan gitu? Ya, itu. Ya, jadi itulah ya yang dapat kita pelajari ya di dalam bab 3 mengenai akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Ya, yang kita tadi baca adalah Quran surat Luqman surat 31 ayat 16-19. Oke, di mana kesimpulan dari ayat itu ya, bagaimanakah seorang orang tua mengajarkan anaknya untuk selalu mengingat Tuhan, untuk mendirikan sholat, lakukan suatu kebaikan sekecil apapun, karena namanya amal ataupun akhlak itu mendapatkan balasannya. Makanya di sini ada juga wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ard. Bagaimana akhlak mazmumah yang kita pelajari? Oke, yang pertama tadi tentang bersikap foya. Yang kedua tentang riya dan sum'ah. Yang ketiga tentang takabur. Yang keempat tentang hasad. Ya, itu 4 sementara akhlak mazmumah yang kita pelajari di semester 1 kelas 10. Oke, ada yang ngasih pandangan atau pendapat apa yang kita pelajari dari Quran surat Al-Luqman ayat 16-19. Oke, silakan siapa?
Oke, silakan. Berdiri di tempat. Menurut saya, kesimpulan dari isi surat Al-Luqman ayat 16 mengajarkan tentang pengawasan Allah atas setiap amal sekecil apapun. Ayat 17 memerintahkan untuk mendirikan sholat, beramal, ma'ruf, nahi mungkar, dan bersabar. Sementara ayat 18 dan 19 mengajarkan akhlak mulia dengan melarang kesombongan dan mengajarkan kesederhanaan dalam berjalan serta melunakkan suara saat berbicara. Oke, terima kasih, tepuk tangannya mana semuanya. Nah, itu yang dapat kita pelajari semuanya dari surat Luqman, surat ke-31 ayat 16 sampai 19. Ya, sebelum Bapak akhiri, ya nanti Bapak akan bagi kelompok berhitung 1 sampai 4 kembali ke 4. Bapak bikin kelompoknya secara zigzag. Oke? Paham? Paham? Oke. Ya, karena sesuatu yang baik itu dari kanan, maka Bapak mulai dari sebelah. Ingat, zig 1 sampai 4 kembali ke 1. Oke. 2, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, Sah. 4, 1. 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4. Oke, yang 1 sama yang 1, yang 4 sama yang 4 dan seterusnya, atau yang 1, 2, 3, 4, siapa yang dapat 1? Ya, silakan dicatat semuanya yang dapat 1. Yang dapat 2, silakan dicatat semuanya yang dapat 2. Yang dapat 3, silakan dicatat yang dapat 3. Yang dapat 4, silakan yang dapat 4. Oke, yang 1 silakan berdiri. Ya, yang 1 silakan berdiri. 1 orang ada yang mencatat anggotanya, kita akan bagi kelompok. Ya, nanti seperti yang tadi Bapak bacakan di awal, kita akan membuat film pendek. Ya, oke. Yang 1 silakan berdiri, 1 orang mencatat. 1 orang mencatat anggotanya. Sok. Enggak, di buku aja, sok. Gabungan. Ya, sudah selesai. Yang 1 sudah selesai nyatetnya. Ya. Ada berapa? 11 orang kalau nggak salah. Ya. Sudah belum kelompok 1? Sudah? Oke, silakan duduk. Yang merasa dapat nomor 2 silakan berdiri di tempat. Oke, silakan. Oh ya, nanti Bapak di sini aja nih. Sok, silakan catat di sini aja lah biar enak. Nanti ke kelompok 1 disalinnya. Oh, di sini. Sok. Ya, kelompok 2. Oke, silakan dicatat, ada 11 orang. Ya, diceklisin aja nama absennya. Kalau bisa, sok, nanti gampang diingat. Ya, tulis aja 2 gitu. Ya,
Tulis saja dua di absensinya. Ya, sok dua biar cepat. Sebelas orang sudah. Oke, 3. Ya, nih ditulis nih. Ya, sok. Di absennya saja nomor 3 gitu ditulis ya. Sudah? Ya. Oke, 3 sudah. 11 orang. Oke. Sawi. Oke, 4. Silakan berdiri. Nomor 4 nanti jadi kelompok 4. Sudah? Oke, 4 sudah? Sudah semuanya? Oke, silakan duduk. Perwakilan dari masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4 maju ke depan. Silakan. Oke, untuk mendapatkan judul filmnya yang tadi sudah disampaikan materinya. Yuk. Ya, nih. Silakan ambil. Ini kelompok berapa? 1 kelompok, 2, 4, 3 belum. Oke, maju. Ya, silakan ambil. Kembali ke tempat. Bawa nggak apa-apa. Sudah. Oke, silakan perhatikan kelompok 1 dapat apa? Judul filmnya Takabur. Ya. Kelompok 2 berfoya-foya. Kelompok 3 Ria dan Sum'ah. Kelompok 4 Hasad. Ya, jadi masing-masing kelompok itu silakan berperan. Ya, silakan bikin skenario-nya. Ya, judulnya adalah tentang yang tadi sudah kalian dapatkan masing-masing. Short movie-nya. Silakan bikin. Ya, percakapannya seperti apa? Yang jelas yang di dalamnya ada ya materi tentang berfoya-foya. Kalau dapatnya tentang berfoya-foya, kemudian hasad, ya silakan materi ada hasad. Kemudian takabur, silakan ya film shoot movie-nya tentang orang sombong itu seperti apa lah, gitu ya. Ya, itu. Oke, yang keempat adalah Ria dan Sum'ah. Ya, bisa dipahami sampai sini tugasnya. Oke, nanti silakan dibikin videonya. Videonya nanti kirim ke Bapak. Nanti Bapak akan sediakan link untuk kalian mengirimkan video film pendek ini. Nanti setelah selesai, ya, oke, 2 minggu lah Bapak kasih waktu 2 minggu. Ya, nanti kalau sudah selesai semua, kita nobar. Ya, nonton bareng-bareng. Ya, kalau bisa nanti suaranya silakan yang jelas, biar enak kedengaran, ya, ngomongnya itu. Ya, oke, bisa dipahami semuanya? Ada yang ditanyakan? Nah, bebas. Oke, situasional saja.
Ya, kalau mau di rumah mah enggak, yang penting tidak terlepas dari judul yang sudah kalian dapatkan. Paham ya? Oke, berapa menit? Ya, kalau bisa lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Karena nanti kan ada pelajaran nanti yang dapat kita ambil gitu ya. Nanti kalau sudah selesai silakan diedit-edit aja nggak apa-apa. Ya, saya yakin kalian lebih bisa dengan IT yang kalian punya. Ya, oke. Ya, bisa dipahami sampai sini? Oke, kalau bisa dipahami, kita tutup ya pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita jumpa lain waktu. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya. Oke.